Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan kami dari Automedia Academy bersama dengan saya, Dika. Dan dengan saya, Ruth. Oke, jadi hari ini Ruth, kita akan ngomongin terkait dengan AI. Tapi kita kayaknya punya beberapa isu spesifik sih yang akan kita ngobrolin terkait dengan gimana sih caranya kita bisa brainstorming sama AI dan juga gimana caranya AI itu bisa untuk boosting dari sosial media kita. Kalau Ruth sendiri gimana nih pengalaman pakai AI-nya? Kebetulan pengalaman saya juga bekerjanya sebagai sosial media spesialis. Sosial media Jadi spesialis. setiap hari harus bikin konten ya kan. Tapi kalau misalnya kita nggak kebantu sama AI, itu pasti bakalan nge-stuck. Bakalan kayak, duh apa lagi ya? Yang ada malah kita jadinya burn out mikirin plan gitu kan. Tapi dengan adanya AI ya kan, itu kebantu banget. Apalagi ChatGPT ya. Oke, jadi pakainya lebih ke ChatGPT ya. Atau enggak Gemini biasanya. Oh, Gemini itu untuk bikin bank konten segala macamnya gitu ya? Bank konten, jadi aku langsung bikin seminggu atau enggak sebulan. Oke, jadi langsung ada list untuk judul-judulnya apa aja? Rilis, judul, inti pembahasannya, ya kan? Semuanya langsung ada gitu kan. Kita mau bikin kontennya nih 10 menit atau enggak kita mau bikin kontennya cuma 1 menit, ya kan? Itu bisa diatur sama ChatGPT-nya. Oke, berarti itu kita harus ngomongin terkait dengan prompt-nya ya, tentunya. Betul. Ya. Kalau ngomongin prompt kan kita harus ada konteksnya yang pertama gitu kan ya, ada juga tujuannya, kemudian outputnya. Nah biasanya Ruth sendiri ketika bikin skripnya gitu kan, bikin tema-temanya itu apa sih yang diminta ke ChatGPT-nya atau ke Gemini-nya? Biasanya kalau aku bikin itu cuman kayak tolong dong ChatGPT ya kan buatkan saya konten topiknya tentang ini gitu kan. Terus paling aku tambahin hook-hooknya aja kayak gimana yang mau aku mau. Ya kan, ya udah nanti dia langsung keluar hasilnya. Oke, benar sih sebenarnya nih. Mungkin ada beberapa hal juga tergantung dengan kebutuhan kita juga. Kadang-kadang kalau misalnya untuk jualan, kita juga ada yang namanya call to action, CTA-nya. Jadi selain hook di depan, ada call to action di belakangnya juga gitu kan ya. Dan juga buat teman-teman mungkin yang pakai Gemini ataupun Cloud ini sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan untuk bikin list konten bahkan untuk 1 bulan penuh. Jadi nggak harus cuma 1 hari itu aja, bahkan 1 bulan penuh. Dan misalnya 1 bulan kita mau bikinnya bahkan 20 konten misalnya kayak gitu, karena kan sosial media spesialis Tiap pasti hari daily dong. Tiap hari harus ada konten yang kita kerjain ya kan. Oke, nah kalau ngomongin konten kan kita nggak bisa ngomongin konten tanpa adanya data nih, gitu. Pasti ada data yang biasanya kita harus cantumkan ketika kita berbicara suatu fakta misalnya, ataupun suatu keadaan yang memang mau kita bawakan di dalam sebuah konten kita. Ngomong-ngomong, kalau kita di sosial media kan kita pasti ngomongin juga terkait dengan datanya. Kita nggak bisa ngomongin sesuatu yang kita bilang fakta tanpa ada data yang jelas gitu kan ya. Nah, kalau dari Ruth sendiri nih biasanya untuk riset datanya buat nanti jadi bahan kontennya, itu biasanya pakai AI apa sih? Tetap sih biasanya aku pakai Gemini AI juga. Oke, jadi Gemini AI ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya nggak cuma Gemini AI aja yang bisa kita pakai. Tapi kita bisa juga pakai yang namanya Perplexity. Bisa ya? Bisa, apalagi untuk data-data yang sifatnya akademis. Misalnya butuh data-data dari jurnal segala macamnya. Nah, kita bisa pakai yang namanya Perplexity. Karena Perplexity itu memang AI yang dirancang untuk kebutuhan riset kita. Wah, menarik sih ini. Menarik. Jadi kalau memang nanti kontennya ada yang berupa data-data yang harus saklek gitu ya, harus benar-benar rigid dan misalnya temanya akademis ataupun saintifik, bisa tuh pakai Perplexity. Berarti gitu. harus dicoba langsung nih ya, Perplexity itu. Betul. Jadi memang ini belum banyak yang tahu, tapi ini akan sangat berguna buat teman-teman apalagi di sosial media spesialis kayak Ruth ini gitu. Berarti nanti langsung dicoba boleh kali ya? Boleh. Nanti kita juga bisa coba Ruth gitu, karena kalau di Automedia Academy sendiri, saya kan juga speaker ya di sana ya. Saya juga memberikan pengetahuan terkait dengan penggunaan Perplexity gitu. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kita udah riset, strateginya nih Ruth, gimana sih caranya supaya konten kita nih sesuai dengan tema-tema yang ada gitu, yang memang mau kita sampaikan? Strateginya gimana sih? Strateginya itu biasanya aku kembalikan lagi pakai AI. Biasanya aku yang pakai ChatGPT juga atau enggak Cloud AI juga gitu kan. Jadi benar-benar kalau kita udah bisa AI sebenarnya kerjaan juga jadi lebih mudah ya. Oke, jadi dikombinasikan ya. Jadi memang teman-teman sebenarnya dari beberapa AI ini punya spesifikasinya sendiri. Mereka tuh punya spesialisasinya lah. Kalau misalnya kita tahu ada dokter,
ada spesialis mata gitu. AI pun sama ya, ada bagian-bagian khususnya. Betul sekali. Dan memang yang paling enak untuk brainstorming adalah ChatGPT seperti tadi. Tapi kalau untuk risetnya misalnya tadi ada Perplexity gitu. Kayak untuk bikin gambar juga kan kita bisa gunain Gemini, dan juga untuk video bantuannya kita bisa pakai Google Flow juga. Dimana itu adalah ekosistemnya Google gitu. Jadi memang untuk beberapa hal kita perlu tahu AI mana, tools AI apa yang bisa membantu kita untuk jadi lebih maksimal. Betul. Karena kalau kita serahin semuanya ke GPT, kadang-kadang ada yang nggak maksimal. Hasilnya kurang bagus ya. Betul, kalau misalnya kayak kita mau bikin video, ChatGPT itu bukan sesuatu hal yang oke untuk di sana gitu. Ataupun misalnya untuk nyari data, ChatGPT mungkin akan memberikan data yang salah. Itu sering terjadi tuh buat teman-teman yang lagi kuliah juga kan. Jadi kalau misalkan buat orang-orang yang pemakaian AI-nya di level dasar yang cuma pakai ChatGPT, dan yang kalian tahu AI itu cuma ChatGPT aja, itu pasti juga hasilnya juga akan berantakan ya. Betul. Jadi kalau pakai ChatGPT aja itu sebenarnya mungkin bisa, tapi nggak maksimal. Ya. Betul sekali, karena kalau kita cuma andelin ChatGPT aja, itu hasilnya mungkin nggak efektif sekali gitu untuk beberapa hal kayak bikin video ataupun generate gambar. Tapi memang untuk brainstorming, ChatGPT ini salah satu yang memang paling punya kemampuan di sana untuk kita ajakin ngobrol, untuk cari ide dan sebagainya macamnya gitu. Apalagi sekarang aku baru ya mencoba ChatGPT, kan ada tempat yang ngobrol itu loh. Oh iya. Dan itu kayaknya jadi seru ya buat kita curhat pribadi ya kan. Apa kita lagi stres sama kerjaan, ya udahlah kita curhat ChatGPT aja. Kalau sama manusia kita nggak ada yang dipercaya gitu kan. Betul, kadang-kadang kayak gitu. Tapi ini saran dari aku ya, kalau memang kadang kita butuh curhat sama AI gitu ya, apapun AI-nya, pakai metode chat sementara gitu. Jadi jangan pakai chat yang memang akan tersimpan di memorinya ChatGPT. Oh, kalau kayak gitu berarti nanti ChatGPT-nya sendiri bakal ngerekam semua memori yang iya, betul. Kalau kita pakai yang sementara itu tidak akan direkam. Jadi nggak akan mengganggu dari ingatan atau memori ChatGPT terkait dengan diri kita. Karena kalau misalnya terlalu banyak kita gunakan untuk curhat, nanti secara memorinya ChatGPT akan menganggap kita ya orang tersebut. Jadi untuk konteks kerjaan mungkin akan terganggu juga sih gitu. Ya, jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dan juga jangan lupa nantikan konten-konten kami selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa.